Suster Kepala SD Suster Pontianak, Bapak Ibu Guru SD Suster Pontianak, semangat pagi. Pertama, kami mengucapkan terima kasih bahwa kami bertiga, saya Nano Basuki, sebelah kiri saya Bang Beben MC, kemudian sebelah kanan saya Kak Yun atau yang sering dipanggil Kak Yuniarse, mendapat kepercayaan dari SD Suster Pontianak untuk menjadi juri dalam lomba bercerita dan baca puisi dalam rangka Hari Guru tahun 2020. Pada kesempatan ini kami bertiga ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan perlombaan bercerita dan membaca puisi. Baik lomba bercerita maupun membaca puisi sedianya akan dilaksanakan melalui virtual. Jadi Bapak Ibu Guru peserta lomba harus membuat video terkait dengan bercerita dan baca puisi. Adapun waktu yang Bapak Ibu miliki untuk pembuatan video mulai hari ini hingga tanggal 18 November 2020. Kemudian nanti setelah pengumpulan video pada tanggal 18 November itu, kemudian akan dilaksanakan penjurian. Sedianya 10 besar, 10 terbaik akan kami ambil untuk penjurian secara final di atas panggung live begitu. Baik pembacaan puisi maupun lomba bercerita akan kami ambil 10 peserta terbaik, kemudian diberi kesempatan mengikuti final secara live di atas panggung. Namun demikian, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di SD Suster. Segala perubahan akan disampaikan kemudian. Kemudian setelah final nanti akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 28 November 2020. Kita akan membahas satu persatu mulai dari lomba membaca puisi. Lomba membaca puisi sudah disediakan satu puisi wajib berjudul Puisi Menjelang Pagi karya Kurnia Effendi. Peserta wajib membacakan puisi wajib dan puisi pilihan. Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk memilih puisi lain sebagai puisi pilihan. Jadi video puisi wajib berbeda dengan puisi pilihan, tidak digabung videonya. Terpisah, puisi wajib selesai dibuat videonya, kemudian membuat video baru puisi pilihan yang Bapak Ibu pilih. Durasi video maksimal 5 menit. Tanpa editing. Kalau bisa, upayakan video ini diambil one take dari atas sampai bawah, nampak dari atas sampai bawah, jangan setengah badan. Kemudian tidak perlu atau tidak menggunakan musik sebagai background. Jadi murni pembacaan puisi tanpa adanya musik atau background apapun pada saat pembacaan puisi. Kemudian nilai yang kami perhatikan adalah yang pertama penghayatan atau ketepatan emosi. Kami memperhatikan ekspresi Bapak Ibu pada video tersebut. Kemudian yang kedua vokal, yang mulai dari artikulasi, intonasi, dan tempo pembacaan. Dan ketiga penampilan. Kami akan perhatikan bagaimana power dan keefektifan gestur Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah penafsiran atau pemahaman terhadap isi puisi. Kira-kira ada tambahan, Bang Beben? Silakan. Baik, terima kasih pertama atas kepercayaannya. Saya menjadi salah satu penilai untuk menjadi juri lomba baca puisi. Apalagi ini video, memang harus diperhatikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan teknis dalam membacakan puisi. Untuk peserta yang harus diperhatikan pertama dalam membaca puisi itu kronologis penyebutan dari isi puisi. Jadi kita awali, sebutan pertama itu nama sang pencipta atau pengarang puisi, kemudian judul puisi, dan apabila di bawahnya ada tertera tanggal, itu mohon dibacakan juga. Jadi secara contoh, saya boleh contohnya. Contoh mungkin seperti puisi yang Menjelang Pagi karya Kurnia Effendi, dalam rekamannya nanti harus dibacakan seperti ini. Kurnia Effendi dalam sebuah puisinya
menjelang pagi, pada sisa sepertiga malam, dan seterusnya. Terus terakhirnya baru rapat 10 Mei 2014. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian dimohon juga pada saat membuat video itu kepada seluruh peserta agar arah pandangnya lebih banyak ke arah kamera atau handphone yang dipakai untuk merekam. Jadi kami bisa melihat dengan jelas ekspresi wajahnya, karena kita ada penilaian untuk penghayatan, dan juga tetap pergunakan tangan atau kepala untuk menyampaikan lewat gerakan seperti kalau kita baca visi kan seperti dalam Kurnia Effendi. Nah, itu diperlihatkan saja agar kita bisa melihat ini tampil seperti biasanya di panggung. Dan dimohon memang ada beberapa pembaca yang mungkin bagus dalam penghayatan, tetapi harus berhati-hati dan ekstra lebih hati-hati lagi dalam mengucapkan kata demi kata, karena ini berkaitan dengan ini video, ini rekaman. Itu biasanya harus lebih jelas lagi dalam mengucapkan kata, dan mohon masalah audionya diperhatikan betul-betul. Dan yang paling penting, kalau saya sebagai diri mengingatkan bahwa yang namanya membaca puisi itu sebenarnya enak, tidak susah, dan itu memang santai. Karena puisi itu tidak harus seperti saya baca, tidak harus seperti Manano, tidak harus seperti Ibu Yuni, atau tidak harus seperti penyairnya, tapi bacalah dengan cara kita sendiri. Ya, mungkin para peserta ada baca puisi Kurnia Effendi dalam karyanya Menjelang Pagi, atau ada yang Kurnia Effendi dengan sebuah puisi yang ditulis olehnya Menjelang Pagi. Bebas. Yang penting dalam baca puisi, yang penting para peserta Bapak dan Ibu semuanya bisa menyampaikan seluruh kata-kata yang ada di puisi ini, hindari kesalahan tanpa ada salah, dan bisa menyampaikan arti atau makna dari puisi. Nah, mungkin dari saya itu yang itu, atau mungkin ditambahkan lagi. Baik, terima kasih Bang Beben MC atas informasi-informasi penting yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu beserta lomba. Sekali lagi kata kuncinya kita nikmati. Jadi membaca puisi ini ada rasa yang nikmat pada saat membacakan puisi ini, maka kita pun akan membacakan dengan enak, akan enak dilihat. Baik, berikutnya informasi mengenai lomba bercerita. Kalau lomba baca puisi waktu pembuatan video, durasi videonya 5 menit, lomba bercerita ini diberi durasi antara 10 sampai 15 menit. Ini memang menjadi semacam aturan yang sudah lazim di nasional, 10 sampai 15 menit durasi videonya. Kemudian sama dengan pembacaan puisi, tidak perlu menggunakan pengeras suara, tidak perlu menggunakan alat pengiring, dan sifatnya one take, pembuatan video dari awal sampai akhir tanpa proses editing. Kemudian dibayangkan video itu utuh dari atas sampai bawah, bahkan bisa kita lihat bahwa sekitarnya itu ada properti apa yang disusun di situ. Jadi kami bisa melihat bagaimana proses mengambil properti, menggunakan properti, dan seterusnya. Nanti akan secara detail disampaikan oleh Kak Yuni. Kemudian hal penting yang harus saya sampaikan ini adalah mengenai penilaian. Aspek pertama adalah penghayatan dan ketepatan emosi, ekspresi. Yang kedua adalah vokal, artikulasi, intonasi, dan tempo. Yang ketiga adalah penampilan, power, dan keutuhan cerita. Jadi Bapak Ibu mohon jangan sampai ada bagian cerita penting yang hilang. Soal kata-kata itu bisa berbeda dengan teks, tapi intinya sama, itu masih aman. Tetapi kalau ada satu kisah yang hilang, padahal itu penting dalam cerita itu akan menjadi bagian yang rawan ya Kak Yuni ya. Dan terakhir adalah teknik bercerita. Bagaimana secara kreatif Bapak Ibu bisa bercerita dengan teknik yang mungkin berbeda-beda, tapi itu memiliki poin yang cukup penting. Nah, lebih jauh Kak Yuni akan menjelaskan mengenai lomba bercerita ini. Silakan Kak Yuni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan lebih jauh teknis lomba bercerita. Yang pertama adalah peserta membawakan satu judul cerita daerah
bebas memilih judul cerita daerah manapun di Indonesia. Nah, di sini saya tegaskan bahwa peserta boleh menggunakan legenda, boleh mitos, boleh epik maupun dongeng. Jadi silakan yang mana menurut peserta yang memang enak untuk dibawakan, silakan. Berikutnya adalah durasi. Durasinya 10 sampai 15 menit. Jadi kita hitung dari mulai peserta berbicara sampai di akhir. Peserta silakan apakah langsung salam, misalnya selamat pagi, nama saya misalnya Tesia, pada hari ini saya akan bawakan sebuah cerita misalnya Batu Menangis. Lalu kemudian diakhiri dengan pesan moral, silakan. Dengan tidak menggunakan pesan moral pun kami persilakan. Berikutnya adalah peserta wajib menampilkan aksinya dalam video tanpa editing. Jadi silakan menampilkan tubuh secara layak karena kami akan menilai secara utuh layaknya sebuah penampilan di atas panggung. Seperti itu. Kemudian masalah kostum. Masalah kostum kami serahkan kepada peserta. Peserta boleh menggunakan pakaian adat sesuai dengan asal cerita tersebut. Lalu peserta diperbolehkan menggunakan pakaian karakter. Maksudnya di sini adalah boleh memakai karakter dari salah satu tokoh cerita. Misalnya di tokoh tersebut ada seorang petani, silakan kalau mau menggunakan kostum petani. Lalu peserta juga dipersilakan menggunakan pakaian bebas asal sopan, rapi. Jadi silakan kalau memang memilih di antara ketiga kostum tersebut. Yang terakhir adalah mengenai properti. Properti ini kami kembalikan kepada peserta apakah dia mau menggunakan properti atau tidak. Properti silakan mau menggunakan wayang, mau menggunakan misalnya topeng, mau menggunakan boneka seperti yang kita ketahui. Biasanya ada yang menggunakan jari untuk boneka atau juga bisa menggunakan alat-alat di sekitar kita sesuai dengan cerita yang kita bawakan. Nah, yang paling penting adalah peserta tidak boleh melupakan keutuhan dari cerita. Jadi jangan sampai video ini terpotong-potong. Silakan menampilkan utuh dengan tidak ada maksudnya tuh pemberian apapun, pemotongan, penambahan apapun seperti yang tadi Pak Nano katakan. Saya kira hanya itu yang bisa saya tambahkan. Pak Nano, saya kembalikan lagi ke Pak Nano. Terima kasih Kak Yun. Baik, Suster, Bapak Ibu Dewan Guru, peserta lomba, demikian tadi presentasi kami terkait dengan petunjuk teknis lomba bercerita dan lomba membaca puisi dalam rangka Hari Guru 2020. Hal-hal lain nanti bisa ditanyakan melalui WA saya 085 245 385 133. Saya ulangi 085 245 385 133. Adapun nanti kalau pertanyaannya mengarah kepada Bang Beben ataupun Kak Yuni, tetap akan saya sampaikan. Jadi jawaban Bang Beben dan Kak Yuni tetap akan saya sampaikan melalui WA ini. Silakan Bapak Ibu bertanya, berproses sampai tanggal 18 November ini. Kalaupun ada yang mau dikonsultasikan, beliau-beliau ini akan siap membantu. Pada prinsipnya Bapak Ibu silahkan berlomba dengan senang hati. Ini adalah proses lomba yang sifatnya menyenangkan, fun. Jadi tidak usah tegang, tidak usah menjadi beban. Kita nikmati saja perlombaan yang diselenggarakan ini. Sekian, terima kasih dan semangat pagi.